semuanya? Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus menyertai saya. Yes, yes, yes. Ya. Hari ini ada yang absen? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Nopela, tolong pimpin doa, Nopela. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, jangan tinggal kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, Amin. Lanjut. Hari ini siapa yang tahu pembelajaran kita tentang apa? Pembelajaran 3 kita tentang apa? Tentang apa, Fred? Allah memeliharaku dan semua anak. Allah memeliharaku dan semua anak. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah merasa kalau dirinya tuh dilindungi? Siapa? Dilindungi orang tua, dilindungi temannya, siapa? Semua kita merasa pernah. Terus habis itu, bagaimana kalau menurut kalian Allah itu pernah melindungi kita enggak? Pernah. Contohnya di apa? Di kehidupan sehari-hari kita Allah menolong kita di mana? Saat pagi-pagi bangun bisa menghirup udara enggak? Bisa. Itu pertolongan siapa? Tuhan. Pertolongan Tuhan Tuhan Yesus. Terus habis itu apalagi bentuk perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita? Siapa yang pagi-pagi bisa makan? Iya. Kalau Tuhan enggak kasih berkat buat mama bapak bisa makan enggak? Enggak bisa makan. Itu salah satu bentuk pertolongan Tuhan. Pagi-pagi bisa sarapan. Terus apa lagi? Bisa mandi. Siapa yang merasa itu pertolongan Tuhan? Bisa mandi. Banyak teman-teman kita di luar sana itu enggak ada air. Bagaimana caranya mandi kalau enggak ada air? Enggak bisa mandi kan? Bau enggak badannya? Bau kalau enggak bisa mandi. Tadi yang pertama apa contohnya? Bisa bernafas. Yang kedua bisa apa? Bisa makan, bisa sarapan. Terus yang ketiga bisa apa? Bisa mandi. Terus habis itu Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami secara mendalam konsep bahwa Allah memelihara saya dan semua anak melalui ayat Alkitab nanti yang akan kita baca. Mazmur pasal 121 ayat 7 sampai 8 dan Matius pasal 6 ayat 20. Yang kedua, siswa dapat mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam refleksi pribadi dan diskusi kelompok. Nanti Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok untuk membangun rasa syukur dan kepercayaan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, membuat karya sederhana seperti gambar dan cerita yang menggambarkan tentang pemeliharaan Allah sebagai bentuk ekspresi dalam pembelajaran mendalam. Ya, kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan ya, untuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak tahu kan lagunya kan? Tahu. Ya, kita akan nyanyi bersama. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia
Selanjutnya, Ibu akan membacakan ayat Alkitab dari Mazmur pasal 121 ayat 7 sampai 6. Anak-anak diharapkan mendengar ya. Judulnya Tuhan Penjaga Israel, ayat 7 dan 8-nya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, dari pembelajaran ini, Ibu mau kalian melihat gambar. Sebentar ya. Nah, gambar ini. Kelihatan semua? Bisa melihat semuanya? Bisa ya? Anak-anak tahu ini gambar apa? Burung. Burungnya sedang apa kalau yang ini? Sedang terbang. Kalau yang ini? Sedang makan apa kalau burung? Buah, biji-bijian, itu yang dimakan burung. Terus habis itu Tuhan yang akan memelihara keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya apa, anak-anak? Allah menjaga kita saat kita pergi dan pulang dari mana? Dari rumah saat kalian pergi untuk sekolah, pulang sekolah, pergi saat bermain, pulang saat bermain. Tuhan itu menjaga kita setiap detik, setiap hari. Kalau misalnya 1 detik, 1 menit berapa detik? 60 detik. Terus habis itu 1 jam berapa menit? 60 menit. Tuhan selalu menjaga kita setiap detik, setiap saat, selamanya. Selama kalian dari kandungan, dari kalian masih kecil sekali, sampai kalian sudah sebesar ini. Bahkan selama-lamanya Allah menjaga kalian. Dia seperti penjaga yang tidak pernah Tuhan pernah tidur enggak? Pernah tidur enggak Tuhan? Tidak. Kira-kira kalau kita berpikir, Tuhan tidur enggak ya? Tuhan capek enggak ya? Tidur enggak Tuhan? Tidak. Tidak, karena Dia penjaga kita. Bahkan Dia tidak pernah tidur untuk menjaga kita. Terus habis itu di Matius pasal 6 ayat 26 bunyinya, pandanglah burung-burung di langit, Bapamu yang di sorga memeliharanya. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripadanya? Kalau burung-burung saja Tuhan pelihara, terus habis itu bunga-bunga Tuhan pelihara, lebih daripada kita. Bunga-bunga cantik enggak kalau misalnya kita lihat di jalan biasanya? Cantik kan? Ada yang pelihara enggak? Ada, Tuhan yang pelihara. Tapi kalau misalnya kita manusia, jauh lebih daripada burung, daripada bunga. Bunga saja diganti kelopaknya setiap hari. Burung aja Tuhan kasih makan, apalagi kita. Terus habis itu yang Ibu mau tanyakan, apa yang kamu lihat di alam yang menunjukkan pemeliharaan Allah? Coba Ibu mau tanya. Kalau di sekitar kita, di alam sekitar kita, pemeliharaan Allah itu diwujudkan dengan apa? Selain burung, apa? Ikan. Kucing, ikan, apa lagi? Semuanya pasti dipelihara Allah. Terus habis itu, pernahkah kamu merasa dilindungi Allah? Yang tadi Ibu tanyakan di awal. Pernah tidak kita merasa dilindungi oleh Tuhan? Pernah. Contohnya tadi apa yang Ibu bilang yang pertama? Bisa bernafas. Bisa bernafas.
gambar burung. Terus habis itu gambar apa lagi? Saat kalian bermain, coba. Ini lagi bermain apa nih? Lagi bermain air. Ini bermain apa lagi? Hujan. Kalau yang ini? Bermain di sungai. Siapa yang senang main di sungai di sini? Apalagi kita di dekat Sungai Kapuas yang setiap hari mandi sungai. Hampir rata-rata setiap hari pasti mandi sungai. Pemeliharaan Tuhan luar biasa untuk kita. Kita dikasih sungai. Ada orang-orang tertentu yang tidak dikasih Tuhan sungai tempatnya. Mereka jauh dari sungai. Kita di dekat sungai kan? Terus habis itu Ibu mau kalian mengerjakan. Ibu akan bagikan beberapa ini. Kalian kerja kelompok ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ibu mau kalian menuliskan contoh pemeliharaan Allah di lingkungan kalian. Stop lagi. Ya, Ibu akan memberikan kalian tugas diskusi kelompok. Tolong dikerjakan. Ini tentang sebutkan contoh-contoh pemeliharaan Allah dalam kehidupannya. Ya, bisa mulai dari sekarang. Dikerjakan diskusi sama teman sekelompoknya ya.
diskusi belum dengan kelompoknya? Sudah. Ibu mau tanya, misalnya, ngapalah siapa pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita? Kalau dari kelompok kamu apa contohnya? Karena bangun pagi masih bisa bernapas. Iya, salah satunya masih bisa bernapas. Kalau kelompok dua, apa? Karena bangun pagi masih bisa bernapas. Yang nomor duanya? Allah masih memberikan berkat jasmani. Iya, masih bisa dikasih berkat jasmani. Contohnya masih bisa apa? Makan di pagi hari. Kalau kelompok tiga? Allah masih memberikan air untuk mandi. Iya, Allah masih memberikan air untuk mandi. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, anak-anak, setelah kita paham mengenai pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, sekarang Ibu mau kalian membuat sebuah gambar sederhana atau cerita pendek tentang menunjukkan bagaimana Allah memelihara kamu dan teman-temanmu dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan pensil warna dan kertas ya untuk menggambar ya. Secara kelompok, kerjakan secara kelompok ya. Nah, mulai dari sekarang Ibu kasih waktunya. Ayo dikerjakan bersama dengan temannya.
kasih waktu 10 menit ya buat pengerjaannya ya.
selanjutnya nanti Ibu akan kasih tugas. Lalu pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya. Nanti anak-anak akan belajar lagi di rumah. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita mau nyanyi lagi. Terima kasih Tuhan ya. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Novela Ibu minta berdoa buat menutup kita. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang